Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Masih semangat? Masih, iya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa, Ibu persilakan. Ya, berdoanya sudah selesai ya. Ya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Oh, ada yang tidak berangkat. Siapa namanya? Iya. Sakit ya berarti ya. Iya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberitahukan kepada anak-anak untuk mempelajari materi yang akan dipelajari untuk pertemuan yang selanjutnya, yaitu novel. Ya, novel ya, sudah dipelajari semuanya? Ya sudah, pintar ya. Berarti ini kita akan belajar secara bersama ya. Nah, terkait dengan novel mempunyai pengertian. Ada yang tahu pengertian dari novel? Iya, Mbak siapa? Dina, benar ya. Tadi menurut Mbak Dina, novel menurut KBBI merupakan karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekeliling, dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Nah, novel ini berbeda dengan cerpen atau puisi yang mungkin tidak sepanjang novel. Kalau novel kan bisa berhalaman, ya. Kalau cerpen dan puisi itu paling cuma beberapa saja ya. Kecuali kalau sudah menjadi antologi puisi ya. Nah, novel juga memiliki jenis-jenis keberagaman novel. Ya. Yang pertama, jenis novel ya. Ini jenis novel. Yang pertama, kebenaran cerita. Kebenaran cerita ini meliputi dua macam. Yang pertama, fiksi dan non-fiksi. Fiksi bercerita tentang khayalan, tidak terjadi di dalam kehidupan nyata. Contohnya Harry Potter. Sedangkan yang non-fiksi itu merupakan kehidupan yang nyata, ya. Berarti bukan khayalan. Contohnya apa? Contohnya Laskar Pelangi. Nah, benar, jenis novel yang selanjutnya itu ada berdasarkan genre dan isi dan tokoh. Genre ya, kedua genre. Genre, ketiga isi dan tokoh. Tadi yang menyebutkan Mas siapa? Ya, Mas Kelvin, iya, benar ya. Genre itu juga ada beberapa macam. Ada novel ilmiah, ada novel romantis, horor, komedi, dan lain-lain. Sedangkan isi dan tokoh itu ada tet-lit, songlit, dewasa, dan lain-lain ya. Nanti kita akan membahas sedikit untuk yang ini ya. Selanjutnya itu kita untuk mengetahui pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yang dibaca. Setiap novel itu ada kaitannya dengan sosial budaya pengarang ya. Seperti salah satunya yang terdapat di dalam trilogi Ronggeng Dukuh Palu karya Ahmad Tohari. Untuk menemukannya kita harus pertama
pertama, membaca novel dengan saksama. Novel tadi ya, Ronggeng Duku Paru. Yang kedua, menentukan nilai-nilai kehidupan dalam pengarang. Ketiga, menafsir pandangan pengarang. Ya. Nah, selanjutnya ada menerangkan masalah-masalah kehidupan di dalam cerpen. Itu termasuk menafsirkan pandangan maksud dari pengarang. Ya. Tadi caranya sama, ya. Ada baca novel, tentukan sosial budayanya. Terus yang ketiga tadi sama ya. Ya. Lalu yang berikutnya ada menerangkan maksud pengarang. Tadi kan menafsir, nah yang ini menerangkan. Bisa dengan cara atau langkahnya ya. Langkah menafsir, ya. Langkah menafsir. Pertama, membuat pertanyaan. Buat pertanyaan ya. Buat pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa cerita yang disajikan di dalam novel Ronggeng Duku Paru, ya. Itu membuat pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah membuat pertanyaan, kita menentukan jawabannya yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi ya. Menjawab pertanyaan ya, menjawab ya. Menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Ya. Jawab pertanyaannya itu disesuaikan saja dengan pertanyaan yang tadi sudah dibuat ya. Lalu yang berikutnya, setelah kita mengetahui definisi, jenis, menafsir, menangkap, maksud itu, kita akan mengetahui hasil interpretasi dari novel Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari itu bagaimana. Ya. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui dulu definisi dari hasil interpretasi. Ada yang mengerti maksudnya hasil interpretasi itu bagaimana? Ya. Ibu tidak akan menunjuk, tetapi kalian sendiri yang memberanikan diri untuk menjawab. Belum ada? Ya, baiklah. Ibu akan menerangkan ya. Hasil interpretasi merupakan hasil penjelasan yang memuat makna teoritis, pemikiran yang dihasilkan di pertimbangan yang cermat dan yang dipengaruhi, ya, dari hasil interpretasi. Lalu contoh hasil interpretasi dari novel Ronggeng Duku Paru itu pertama, selalu membangga-banggakan kepercayaan yang berlebihan. Akibatnya muncullah kebudayaan Jawa, yaitu seorang ronggeng yang telah lama menghilang dari dunia desanya itu, ya. Nah, berkaitan dengan sosial budayanya, itu di Ronggeng Duku Paru itu terdapat keseniannya itu yaitu ronggeng atau tarian ronggeng ya. Ya. Ibu tadi sudah memaparkan tentang macam-macam novel maupun yang lainnya ya. Setelah itu ibu akan sedikit memberikan contoh teka-teki silang yang nantinya ibu akan jadikan bahan penugasan untuk kalian ya. Tugasnya teka-teki silang ini individu ya. Seperti ini dapat dilihat ya. Ini bisa dilihat ini ya. Ya, ini.
Ibu itu dulu ya. Coba kita cek ya. Ini nomor yang sudah terisi. Ini kita cek sudah benar atau belum ya. Nih. Ya. Yang pertama, ini ya yang pertama. Karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Merupakan definisi dari ini novel. Benar? Sudah benar ya? Iya, benar. Ini Ibu benar ya? Iya, benar. Kedua, novel fiksi dan non-fiksi termasuk jenis novel berdasarkan kebenaran cerita. Benar? Cerita? Benar ya? Benar. Ketiga, novel ilmiah adalah salah satu jenis novel berdasarkan genre. Sudah benar? Sudah? Sudah. Keempat, salah satu contoh novel dari Tetlik yaitu Dialova, termasuk jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Sudah benar? Benar. Ya. Ya. Ini sudah benar. Nanti minggu depan Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian untuk mengerjakan teka-teki silang ini. Tetapi belum ada jawabannya ya, melainkan clue saja. Clue misalnya novel N atau V saja gitu ya, seperti itu. Nah, Ibu akan menjelaskan. Ini mau dijelaskan atau tidak? Atau tidak usah? Perlu? Perlu tidak? Atau tidak? Perlu, iya, perlu ya. Ya, ini yang tadi ini ya jenis novel kebenaran cerita. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya, jadi tidak perlu. Yang genre saja. Genre itu ada novel romantis, ya. Novel romantis adalah novel yang menceritakan kisah percintaan. Contohnya ayat-ayat cinta. Novel ilmiah, suatu bentuk fiksi spekulatif yang terutama membahas tentang pengaruh sains dan teknologi. Contohnya Star Wars. Lalu novel komedi itu yang menceritakan tentang hal-hal yang bersifat lucu, ya. Horor. Novel horor itu yang mistis atau kaitannya dengan makhluk gaib, ya. Contohnya Bangku Kosong maupun contoh-contoh horor lainnya. Novel inspiratif yang berisi motivasi seperti novel Laskar Pelangi juga bisa ya. Isi dan tokoh. Yang pertama novel Tetlik, novel yang ditujukan untuk para remaja. Contohnya Paris I'm in Love. Kedua ada novel Ciklit, mempunyai tingkatan lebih tinggi dari novel Tetlik. Contohnya Miss Jutek, Tespek, dan lain-lain. Lalu ada novel Songlit, novel yang dibuat dari sebuah lagu. Contohnya Lelaki Buaya Darat, ya. Novel dewasa, jenis novel yang diperuntukkan hanya untuk orang dewasa. Jadi anak-anak tidak diperkenankan untuk membaca novel dewasa ini, ya, karena akan berdampak negatif. Contohnya Saman dan Larung, dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Ibu tadi sudah menjelaskan jenis-jenis novel, ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah Ibu paparkan? Sudah? Ada enggak? Ini ada ribetnya loh, seperti yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu atau sudah secara bersama belajar ya, ya tanpa ditunjuk. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Contohnya apa? Terus apa gitu yang belum paham? Coba siapa? Ayo. Iya, siapa? Mbak siapa? Oh iya Mbak. Mbak siapa nih? Ya Mbak Dinda ya, silakan Mbak Dinda. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Iya. Contoh dari ini ya, contoh dari menafsir pandangan pengarang. Iya. Contohnya yang berkaitan dengan
novel Tugu Paru saja ya. Nih. Ahmad Tohari memberikan gambaran rinci terkait dengan novel Ronggen Duku Paru. Itu menceritakan perihal lingkungan Duku Paru yang gersang dan tertinggal. Gambarannya, kemiskinan ini sangat terlihat jelas ya, tanpa adanya metafora yang berlebihan. Ya, jadi dibuat yang sederhana saja tetapi dapat dipahami gambaran tentang kemiskinan itu bagaimana ya. Ya. Sudah ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Tidak ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, jika tidak ada materinya Ibu tutup ya. Tetapi nanti jangan lupa untuk penugasannya kalian mempelajari tentang novel yang tadi Ibu sudah jelaskan, nanti dipelajari lagi. Pertemuan yang selanjutnya kita akan memberikan tugas ya, atau kalian mengerjakan tugas terkait dengan teka-teki silang. Tugasnya nanti Ibu akan membuat teka-teki silang ini dan nanti kalian harus mengisikan teka-teki silang ini. Ya. Tidak hanya tugas individu saja, melainkan Ibu juga akan memberikan tugas kelompok ya. Ya, Ibu itu dulu ya. Buatkan kelompoknya ya. Ya. Sebentar saja ya. Ya. Sudah, Ibu sudah membuatkan kelompoknya. Ini Ibu masukkan ke sini ya. 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 Ini Ibu akan ambil secara acak ya. Ya. Nih. Ya, Ibu bagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, ketua persensinya 11. Persensi 11, anggota persensi 4, 8, 11, 15, 23, 27. Kelompok yang kedua, ketuanya persensi 21, anggota 9, 14, 17, 18, 19, 28. Ketiga, ketua kelompok persensi 6, anggotanya 1, 5, 6, 10, 12, 13. Kelompok keempat persensinya persensi 16, anggotanya berarti sisanya ya. Ya. Ya, sudah. Jangan lupa ya tugasnya individu dan tugas kelompok ya. Untuk yang tadi menjawab pertanyaan maupun yang bertanya, Ibu kasih reward ya, tambahan nilai ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini? Tidak ada, sudah jelas ya. Alhamdulillah sudah jelas ya. Ya, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.